Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pedalaman Jawa, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama terlupakan. Rumah itu dikenal oleh warga sekitar sebagai tempat yang penuh dengan misteri dan kisah mengerikan. Tak ada yang berani mendekat. Meski begitu banyak yang penasaran dengan kisah yang terkubur di dalamnya. Hanya satu keluarga yang tinggal di sana, keluarga Arifin. Namun mereka sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah yang sudah lama tidak terjamah oleh air. Damar, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota setelah beberapa tahun merantau, berdiri di depan rumah tua itu. Ia tidak tahu mengapa hatinya merasa tertarik untuk datang ke tempat ini, meski ada perasaan takut yang menyelimuti dirinya. Ia mendengar banyak cerita aneh tentang rumah ini, tentang suara-suara aneh yang terdengar pada tengah malam, tentang bayangan-bayangan yang bergerak tanpa ada tubuh yang mengikutinya. Damar, hati-hati! Suara seorang wanita tua yang menghampirinya, membuat Damar terkejut. Itu adalah Ibu Siti, tetangga dekat keluarga Arifin. Ibu Siti, ada apa? Tanya Damar, berusaha menenangkan diri. Ibu Siti menatap rumah itu dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Kau tak tahu apa yang kau cari, Nak. Rumah itu bukan tempat yang baik. Sudah banyak yang mencoba mendekat, tapi tak pernah kembali lagi. Aku dengar, keluarga Arifin itu adalah penjaga tempat itu. Mereka terikat oleh janji yang tak bisa dilanggar. Damar merasa penasaran, namun kata-kata Ibu Siti membuatnya merasa ragu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanya Damar dengan suara pelan. Ibu Siti menundukkan kepala. Itu adalah rumah yang dijadikan tempat persembunyian untuk sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Ada ritual yang harus dilakukan, dan itu melibatkan seorang tumbal. Tumbal? Tanya Damar, kini semakin terkejut. Ia mendengar kata itu untuk pertama kalinya, dan rasa takut mulai merayap dalam dirinya. Ibu Siti menarik napas dalam-dalam. Setiap keluarga yang tinggal di rumah itu akan terikat dengan sumpah. Setiap 7 tahun, mereka harus menawarkan seseorang sebagai tumbal untuk menjaga agar keluarga itu tetap hidup dan aman. Tak ada yang tahu siapa yang akan dipilih, namun selalu ada yang terpilih. Damar merasa ngeri, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Apa yang terjadi pada mereka yang terpilih? Tanyanya, berusaha mencari jawaban. Ibu Siti memandangnya dengan tatapan yang penuh keprihatinan. Mereka akan hilang, tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Semua yang tahu tentang ritual itu, tak akan pernah kembali. Damar terdiam. Apakah itu berarti bahwa keluarga Arifin juga terperangkap dalam sebuah takdir yang mengerikan? Atau apakah rumah tua itu memiliki rahasia yang lebih gelap daripada yang bisa dipahami oleh akal sehat? Dengan tekad yang bulat, Damar memutuskan untuk mengungkap semua ini. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Tetapi, saat ia hendak melangkah maju, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari dalam rumah. Suara pintu yang terbanting begitu keras, disusul dengan teriakan seorang wanita. Ibu Siti! Teriak Damar panik. Ibu Siti tampak terkejut. Matanya membesar. Itu, suara dari dalam rumah. Ia menggigil ketakutan. Damar tidak berpikir panjang. Tanpa menjawab, ia berlari ke arah pintu rumah tua yang terlihat begitu misterius itu, sementara Ibu Siti berteriak agar ia berhenti. Namun, Damar sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia harus tahu. Begitu ia membuka pintu yang usang itu, udara dingin menyambutnya. Di dalam, rumah itu tampak kosong, namun ada bau aneh yang menusuk hidung. Lantai kayu yang sudah lapuk itu berderak di bawah setiap langkahnya. Damar melangkah pelan, mencari sumber suara yang tadi ia dengar. Siapa di sana? Teriaknya, suaranya menggema di dalam rumah. Tiba-tiba, dari balik sebuah pintu yang tertutup rapat, terdengar langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang sedang berjalan dengan hati-hati. Damar berhenti, merasakan ketegangan yang semakin menebal. Tanpa sadar, ia mulai berjalan menuju pintu itu,
Dorongan rasa ingin tahu semakin kuat. Saat Damar membuka pintu itu, ia mendapati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah meja kayu tua dengan sebuah benda berbentuk cincin yang bersinar redup. Namun, di atas meja itu juga terdapat sebuah potongan tubuh yang tidak utuh, sebuah tangan yang sudah membusuk. Damar mundur, terkejut, namun rasa penasaran masih memaksanya untuk tetap berada di tempat itu. Tak lama, sebuah suara parau terdengar. "Tumbal, datanglah." Damar merasa seluruh tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir deras di tubuhnya. Matanya terpejam, dan saat ia membuka kembali, semua yang ia lihat berubah menjadi kabur. Apa yang terjadi pada rumah ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Arifin? Bagian pertama ini adalah awal dari perjalanan yang akan membawa Damar ke dalam kegelapan yang tak terduga. Sebuah rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun, dan kini, Damar terjebak di dalamnya. Damar berdiri terpaku di dalam ruangan itu, tubuhnya tak bergerak, matanya tetap terfokus pada potongan tangan yang tergeletak di atas meja kayu. Bau busuk semakin menusuk, membuat perutnya mual. Dengan napas yang terengah-engah, ia berusaha menenangkan dirinya. Apa yang sedang terjadi di tempat ini? Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah berasal dari kedalaman rumah yang lebih jauh. "Tumbal, datanglah." Suara itu berbisik pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Damar meremang. Damar merasa ada sesuatu yang menggerakkan tubuhnya. Tanpa sadar, ia melangkah maju menuju sumber suara tersebut. Setiap langkah terasa berat, seakan ada kekuatan yang memaksanya untuk terus maju. Hatinya dipenuhi rasa takut, namun di balik ketakutan itu, rasa penasaran yang mendalam semakin mendorongnya. Saat ia melintasi koridor sempit yang gelap, sebuah pintu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah ruangan yang sangat besar, dengan langit-langit yang sangat tinggi dan dinding yang tertutup oleh jamur hitam yang tampak sangat tua. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar besar yang tampak usang, dengan lilin-lilin yang menyala dengan cahaya redup. Di atas altar itu, sebuah benda besar terbungkus kain putih. Damar merasa ada sesuatu yang sangat kuat mengikatnya pada benda tersebut, meski ia tidak tahu apa itu. Dengan hati-hati, ia mendekat dan membuka kain putih yang menutupi benda itu. Apa yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Di atas altar, terbaring sesosok tubuh manusia yang sudah tak bernyawa, namun wajahnya tampak sangat familiar. Itu adalah wajah dari salah satu warga desa yang hilang beberapa tahun lalu, wajah seorang pria yang pernah bekerja di desa itu. Damar mundur, tubuhnya gemetar. Ini tidak mungkin. Gumamnya dengan suara tercekat. Tiba-tiba, pintu ruangan itu tertutup dengan keras, membuat Damar terkejut dan hampir terjatuh. Ia mencoba membuka pintu itu, namun pintu itu seolah terkunci rapat. Tidak ada jalan keluar. Suasana semakin mencekam. "Lepaskan aku!" teriak Damar, sambil mencoba menghancurkan pintu dengan kekuatan sekuat tenaga. Namun usahanya sia-sia. Tidak ada yang terjadi. Suasana menjadi semakin sunyi, hanya terdengar suara detak jantungnya yang begitu kencang. Ketika Damar berbalik, sebuah bayangan gelap melintas di depan matanya. Secepat kilat, bayangan itu menghilang, meninggalkan sebuah rasa dingin yang menyelimuti tubuh Damar. Ia mendekatkan dirinya ke altar, dan dari kejauhan, ia bisa melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Di bawah tubuh pria yang terbaring di altar, terdapat sebuah tanda berbentuk lingkaran yang terbuat dari darah. Tanda itu tampak sangat tua dan sepertinya sudah ada sejak lama. Di tengah lingkaran, terdapat tulisan dalam bahasa kuno yang tidak bisa Damar pahami. Namun, ia merasakan ketegangan yang semakin menambah rasa takut di hatinya. Ini bukan tempat biasa. Ini adalah tempat terlarang yang disembunyikan dari dunia luar. Tiba-tiba, suara wanita terdengar lagi, kali ini lebih keras dan semakin jelas. "Kau tak bisa lari, kau sudah terpilih." Damar berputar, mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada bayangan gelap yang semakin dekat. Damar menahan napasnya, mencoba untuk tetap tenang. Namun, suara itu semakin menguat,
seolah berada tepat di belakangnya. Tumbal. Suara itu kembali berbisik, kali ini lebih menyeramkan. Kau adalah pilihan terakhir. Hanya kau yang bisa menyelesaikan ritual ini. Damar terkejut. Apa yang dimaksud dengan pilihan terakhir? Mengapa ia? Apa yang sebenarnya harus ia lakukan di sini? Dengan gemetar, ia mengangkat tangan untuk melawan ketakutannya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang kalian inginkan? Teriak Damar, suaranya penuh ketegangan. Tidak ada jawaban. Sebaliknya, sebuah suara keras terdengar, seakan rumah itu bergetar. Damar merasa seolah dunia ini berputar, dan tubuhnya terasa sangat lemas. Sesuatu yang sangat besar dan gelap seolah merayap keluar dari ruang yang lebih dalam lagi. Tiba-tiba, muncul sosok yang sangat tinggi, dengan wajah yang tak bisa dikenali, wajah yang penuh dengan kerutan dan kekosongan. Wajah itu dipenuhi oleh bayangan yang seakan bergerak dengan sendirinya. Selamat datang, Tumbal. Kata sosok itu dengan suara parau yang membuat bulu kuduk Damar merinding. Kau telah datang untuk melengkapi takdirmu. Damar merasa tubuhnya terjatuh, seolah tak ada lagi kekuatan untuk melawan. Bayangan gelap itu semakin mendekat, dan saat itulah Damar menyadari satu hal, rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal keluarga Arifin. Ini adalah tempat persembunyian bagi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih jahat daripada yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Dalam kegelapan itu, Damar merasa dirinya terperangkap. Ia tidak tahu lagi apakah ia bisa keluar, atau jika ia sudah menjadi bagian dari ritual yang tidak bisa dihentikan. Damar terjatuh ke lantai yang dingin, tubuhnya lemas dan hampir kehilangan kesadaran. Ketika sosok gelap itu semakin mendekat, Damar merasakan udara di sekelilingnya menjadi semakin berat, hampir seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan dadanya. Setiap napasnya terasa sesak, dan jantungnya berdegup kencang seolah ingin meledak. Tidak, teriak Damar, berusaha untuk mengumpulkan kekuatan dalam dirinya. Ia menggigil, namun keberanian untuk bertahan hidup membangkitkan semangatnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi bagian dari ritual ini. Tidak. Namun, bayangan itu semakin mendekat. Suara desisan yang aneh, seperti bisikan, terdengar di seluruh ruangan. Bayangan itu tidak bergerak secara normal. Ia seperti melayang, seolah tidak memiliki bentuk fisik yang jelas. Hanya sebuah wujud hitam yang menutupi segala cahaya di sekitar, menciptakan kegelapan yang semakin pekat. Semua sudah ditentukan. Suara itu kembali bergema di telinga Damar, seperti berasal dari segala arah sekaligus. Kau adalah bagian dari takdir ini. Rumah ini membutuhkanmu. Damar menggenggam tangan, berusaha menahan rasa takut yang menguasai dirinya. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, ia akan menjadi bagian dari teka-teki yang tak akan terpecahkan, menjadi tumbal berikutnya. Jika ia ingin bertahan, ia harus menemukan jalan keluar. Sekarang, lebih dari sebelumnya, ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya pada rumah ini, sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar rasa ingin tahu. Pikirannya berputar cepat. Tumbal, Tumbal, apakah itu yang dimaksud dengan orang yang hilang selama ini? Pikirnya dalam hati. Semua yang ia dengar tentang hilangnya orang-orang di desa ini, mungkin berhubungan dengan ritual ini. Namun, siapa yang melakukan semua ini? Dan mengapa ia yang terpilih? Dengan tangan yang gemetar, Damar mengeluarkan ponselnya dari saku. Dalam keadaan darurat seperti ini, ia tahu bahwa satu-satunya harapan untuk keluar adalah mencari bantuan. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan tanda no signal. Ia memukul-mukul ponselnya, namun itu tidak mengubah apapun. Semua komunikasi dengan dunia luar terputus. Bayangan itu semakin mendekat. Kini, ia bisa mendengar langkah kaki berat yang menggema, dan tubuh Damar merasakan kehadiran makhluk yang hampir tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tumbal, datanglah. Suara itu kembali berbisik, kali ini dengan nada yang lebih penuh ancaman. Damar bisa merasakan getaran di udara, sebuah energi yang tak bisa dilawan, sebuah kekuatan yang lebih tua daripada manusia itu sendiri. Di depan Damar, bayangan itu mulai membentuk sosok yang lebih nyata,
meski wajahnya masih kabur, tak terlihat jelas. Kau ingin keluar? Kau ingin lari dari takdirmu? Tapi kau sudah terperangkap, seperti yang lainnya. Damar menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Ia harus menemukan cara untuk melawan atau setidaknya kabur dari tempat itu. Dia berpikir cepat, mencoba mengingat sesuatu yang bisa menjadi kunci dari misteri rumah ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan tumbal? Siapa yang memilihnya? Saat itu, Damar teringat pada cerita Ibu Siti yang ia dengar sebelumnya. Setiap keluarga yang tinggal di rumah ini harus menawarkan seseorang sebagai tumbal. Namun, bukan hanya itu, mereka juga terikat oleh sumpah untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain yang lebih gelap. Tumbal itu adalah bagian dari keseimbangan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan mereka yang terpilih, seperti Damar, akan menjadi bagian dari ritus yang tak bisa dihentikan. Bagaimana caranya keluar dari sini? Damar berteriak, mencoba mencari jawaban. Tiba-tiba, sosok itu berhenti dan mulai berbicara dengan suara yang jauh lebih tenang, seolah-olah memberikan penjelasan. Kamu tidak bisa lari, tumbal. Setiap orang yang datang ke sini, tak pernah bisa kembali. Keluarga Arifin sudah menjaga rumah ini selama bertahun-tahun. Mereka sudah melanggar janji mereka, dan sekarang, kau akan menggantikan mereka. Damar terdiam. Mereka? Keluarga Arifin? Apakah mereka tahu ini? Sosok itu mengangguk perlahan, meskipun wajahnya tetap samar. Mereka terikat pada sumpah ini. Mereka memilihmu, tanpa mereka sadari. Kau adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tanpa kau, ritus ini tak akan lengkap. Damar merasakan tubuhnya bergetar. Ia berpikir keras, mencoba mencari jalan keluar. Lalu, ia ingat sebuah hal. Ibu Siti pernah mengatakan bahwa rumah ini menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang tak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jika itu benar, maka untuk melawan kekuatan gelap ini, ia harus tahu lebih banyak tentang keluarga Arifin dan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Jika aku tetap tinggal di sini, aku akan mati, Damar berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus melawan, mencari cara untuk menghentikan semuanya. Dengan kekuatan yang tersisa, Damar bangkit berdiri, meski tubuhnya lemas dan gemetar. Aku tidak akan menjadi tumbal, teriaknya dengan penuh semangat, meskipun suaranya hampir tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam ruangan, seolah rumah itu mulai bergerak. Lantai bergetar, dan dinding-dindingnya mengeluarkan suara berderak. Damar merasa dunia sekitarnya mulai runtuh, seakan semuanya akan menghempaskan dirinya ke dalam jurang tak terlihat. Ia berlari, menabrak dinding, dan melompat melalui pintu yang terbuka. Namun, saat ia melangkah keluar, sesuatu yang lebih mengerikan muncul di hadapannya, sebuah sosok besar dengan mata merah yang menyala. Kau tidak akan keluar, tumbal. Damar berhenti sejenak, tubuhnya terhenti di ambang pintu. Sosok besar itu berdiri tegak di hadapannya. Tubuhnya tampak seperti bayangan gelap yang lebih nyata dari sebelumnya. Mata merah menyala itu menatap tajam ke dalam matanya, seolah bisa menembus setiap pikiran dan ketakutannya. Udara di sekitar Damar terasa semakin padat, hampir seperti ruang yang menyempit, menekan napasnya dan membuatnya sulit bergerak. Apa yang kau inginkan dari aku? Damar berusaha menahan ketakutannya, meskipun suara tubuhnya bergetar. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melawan. Jika ia mundur sekarang, ia akan kehilangan segalanya. Namun, apakah ada jalan keluar dari kegelapan ini? Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, dan dari jari-jarinya, cahaya merah mulai mengalir, membentuk simbol-simbol aneh di udara. Tanda-tanda itu berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat, berputar-putar di sekeliling Damar, menciptakan lingkaran-lingkaran yang memancar dengan kekuatan yang tak bisa ia pahami. Suara gemuruh terdengar, seolah-olah dunia ini sedang terbelah di antara dua dimensi yang saling bertabrakan. Kau tak bisa melawan kami, suara itu bergema dengan suara mengerikan, seolah berasal dari ribuan mulut.
Kau adalah bagian dari kami, dan tak ada yang bisa menghindar dari takdir yang sudah ditentukan. Damar merasakan tubuhnya semakin lemah, seakan energi hidupnya terkuras habis. Setiap gerakan terasa berat, dan matanya mulai kabur. Ia tahu, jika ia menyerah, ia akan menjadi bagian dari dunia gelap yang menguasai tempat ini, rumah ini, keluarga Arifin, dan semua yang terlibat dalam ritual ini. Tapi, di dalam dirinya, ada secercah harapan. Ada satu hal yang selalu ia pegang teguh. Ia tidak akan membiarkan takdir ini mengendalikan hidupnya. Mungkin aku memang terpilih, tapi aku tidak akan menjadi tumbal, teriak Damar, suaranya penuh tekad. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang diceritakan Ibu Siti. Rumah ini terikat oleh janji dan sumpah yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Namun itu semua bisa dihentikan jika seseorang bisa memecahkan ritual yang mengikat tempat ini. Sebuah pemecahan yang hanya bisa dilakukan dengan keberanian sejati dan niat untuk mengorbankan diri demi kebaikan. Damar tahu, ia harus menemukan cara untuk menghentikan siklus ini. Ia harus membalikan semua yang telah dilakukan oleh keluarga Arifin dan rumah ini. Mungkin, jika ia bisa menghancurkan simbol-simbol yang diciptakan oleh sosok gelap ini, ia bisa mengakhiri takdir kelam yang menjeratnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Damar memejamkan mata dan berusaha untuk fokus. Ia meraih batu yang tergeletak di sampingnya, sebuah batu yang tampaknya biasa, namun kini terasa sangat kuat di tangannya. Tanpa berpikir panjang, Damar melemparkan batu itu ke arah simbol-simbol yang berputar di udara. Saat batu itu menyentuh simbol-simbol tersebut, cahaya merah meledak dengan dahsyatnya, dan suara keras terdengar, seperti bumi yang retak. Sosok besar itu terhuyung mundur. Matanya yang merah berubah menjadi kosong, seperti kehilangan kekuatan yang sebelumnya menguasainya. Rumah itu bergetar hebat, dan suara-suara aneh terdengar dari segala penjuru. Damar merasa dirinya terangkat, seolah tubuhnya melayang, dan dalam sekejap, ia berada di dalam kegelapan yang pekat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kekosongan yang menelan dirinya. Namun, saat ia merasa seperti akan kehilangan kesadaran, sebuah cahaya terang menyinari dirinya, menyinari tubuhnya yang terasa sangat ringan. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di luar rumah itu, di sebuah tempat yang sepi dan sunyi. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda makhluk jahat yang mengikutinya. Damar terdiam, masih belum percaya apa yang baru saja terjadi. Rumah itu, rumah Arifin, telah menghilang, seolah ditelan oleh bumi. Tidak ada lagi tanda-tanda dari kehadiran ritual atau makhluk gelap yang menguasainya. Semua yang ada hanyalah keheningan yang dalam dan menenangkan. Damar berdiri, merasa seperti baru saja dibebaskan dari sesuatu yang sangat berat. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari rumah itu, atau bagaimana ia bisa mengalahkan kekuatan yang ada di dalamnya. Yang ia tahu adalah bahwa ia telah memilih untuk melawan, dan dalam prosesnya, ia menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Ini bukan akhir, hanya awal baru, gumam Damar, dengan suara pelan. Ia tahu, meski rumah itu telah hancur, kegelapan yang meliputi tempat ini mungkin tidak sepenuhnya hilang. Namun, satu hal yang pasti, ia telah bebas. Dengan langkah yang mantap, Damar mulai berjalan menjauh dari tempat itu. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya. Namun yang ia tahu adalah bahwa ia telah memilih untuk tidak menjadi tumbal. Ia telah memilih untuk bertahan hidup, meskipun itu berarti menghadapi dunia yang tak terduga, penuh dengan misteri dan kegelapan yang harus terus ia hadapi.